Oke guys, di video kali ini saya akan kembali membahas tentang cara membuka toko di aplikasi Tokopedia. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan menggunakan handphone sebagai metode pembantunya atau metode pembukaan tokonya. Untuk teman-teman yang menggunakan handphone juga, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang akan saya ajarkan nanti. Dan teman-teman bisa langsung praktek aja pada akun kalian, akun yang ingin kalian ubah menjadi penjual. Selain itu saya juga akan memberikan beberapa informasi mengenai data-data apa saja yang harus diinput ketika kalian ingin menjadi penjual di aplikasi Tokopedia. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk pada pembahasan videonya. Oke guys, di sini saya sudah berada di dalam aplikasi Shopee-nya dan pada kesempatan video kali ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya akan menjelaskan mengenai cara membuka toko di aplikasi Tokopedia ini. Untuk caranya gampang banget, di bagian pojok kanan atas teman-teman bisa lihat ada garis 3 di bagian sana. Nah, teman-teman bisa klik untuk garis 3 tersebut. Dan selanjutnya pertama-tama sebelum kita masuk atau membuka tokonya, teman-teman harus menyeting pengaturan dasar terlebih dahulu seperti nomor telepon, email, nomor bank, dan lain-lain. Nah, untuk menyetingnya teman-teman bisa klik di bagian sini. Teman-teman klik aja. Nah, di sini selanjutnya teman-teman klik yang icon pensil di bagian sini. Teman-teman bisa klik langsung. Nah, di sini teman-teman perlu verifikasi terlebih dahulu untuk email dan juga nomor handphone teman-teman. Apa sih gunanya untuk verifikasi email dan nomor handphone teman-teman ini? Nah, untuk fungsinya ada berbagai macam. Pertama, sebagai keamanan akun teman-teman. Yang kedua, sebagai masuknya notif dari aplikasi Tokopedia. Nah, misalkan kalau teman-teman ada penjualan masuk nih, pastikan nanti diinformasikan nih oleh aplikasi Tokopedia. Nah, nanti masuk melalui email atau push notif dan ya masuk lewat berbagai macam notif lainnya. Pokoknya teman-teman wajib aktifkan untuk email ini karena penting banget untuk pemberitahuan informasi seputar toko kita di Tokopedia ini. Kalau udah, selanjutnya kita kembali. Untuk tanggal lahir dan jenis kelamin ini nggak diisi juga nggak apa-apa. Selanjutnya ada pengaturan rekening bank. Kita masuk. Nah, ini udah saya tambahkan teman-teman. Kalau teman-teman yang belum menambahkannya, silahkan teman-teman bisa tambahkan untuk rekening bank ini. Fungsinya apa sih? Nah, untuk fungsinya itu ketika teman-teman mendapatkan penjualan pertama, misalkan teman-teman udah buat toko nih, udah dapat orang nih yang beli barang teman-teman. Nah, untuk saldo penjualannya itu bisa kita cairkan melalui beberapa metode pembayaran. Salah satunya itu adalah rekening bank yang kita masukkan saat ini. Nah, ini saya memasukkan Permata, Bank Permata. Teman-teman bisa masukkan untuk bank lain. Oke, kalau udah kita kembali dan di sini lanjut. Nah, di sini kita lanjut aja untuk membuka tokonya. Nah, untuk cara membukanya teman-teman bisa klik di bagian sini, buka toko gratis. Teman-teman klik. Kemudian teman-teman klik lagi buka toko gratis. Nah, di bagian sini pertama-tama teman-teman wajib memasukkan untuk nama toko teman-teman. Misalkan seperti ini teman-teman. Apa ya nama tokonya ya? Tohir satu store. Kalau udah seperti ini ada pilihannya juga nih di sini nih. Untuk domainnya teman-teman bisa pilih untuk salah satunya. Misalkan yang ini teman-teman, kalau udah kita klik lanjut. Nah, ini udah selesai untuk nama tokonya. Oke, apakah kamu punya pengalaman berjualan sebelumnya? Teman-teman bisa isi. Misalkan punya toko offline. Kita klik lanjut. Ini buat survei aja dan ini selanjutnya kita masukkan untuk alamat toko kita. Teman-teman bisa masukkan untuk alamat toko teman-teman di sini. Misalkan Jakarta Pusat nih. Kebayoran aja dah biar gampang. Kebayoran. Oke, udah selesai nih. Selanjutnya kita masukkan untuk detail alamatnya. Nah, untuk detail alamat teman-teman bisa ketik seperti RT, RW, nomor rumah, kelurahan, patokan juga boleh. Teman-teman pokoknya bisa ketik atau isi di sini alamat detail dari toko teman-teman. Namanya juga kan alamat detail. Teman-teman wajib dalam memasukkan alamat detail dari toko teman-teman. Misalkan Jalan
Jalan Kebayoran RT 5 RW 86 RW 86 Kelurahan Kebayoran. Kalau udah kita klik pilih lokasi saat ini dan kita tunggu. Tokomu sudah jadi. Nah ini udah jadi, gampang banget kan untuk buat tokonya. Oke guys, ini udah selesai untuk pembuatan tokonya. Selanjutnya kita tambahkan untuk produknya. Pertama-tama kita masuk pada halaman produk. Ini daftar produk, kita masuk dan kita tambahkan untuk produknya. Nah di bagian sini ada icon tambah nih. Kita klik untuk menambahkan produknya, kemudian kita tambah produk. Nah pertama-tama untuk menambahkan produknya seperti biasa kita harus memasukkan untuk foto produknya. Nah di sini untuk foto produknya pakai foto produk saya aja teman-teman, karena kalau saya pakai cari lagi di Google ataupun di marketplace lain itu akan sangat lama. Makanya biar simple dan biar cepat video ini, saya akan gunakan beberapa foto produk yang sudah saya edit. Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang ingin edit foto produk juga seperti ini nih, bagus kan untuk backgroundnya dan terlihat rapih juga. Untuk teman-teman yang ingin mengeditnya ini cukup pakai HP aja. Dan kalau teman-teman ingin edit seperti ini juga, teman-teman bisa lihat untuk videonya di pojok kanan atas. Karena di video tersebut saya sudah menjelaskan cara mengedit produk yang seperti ini. Dan untuk foto produk seperti ini menurut saya lebih menarik dan terbukti penjualan saya juga naik ketika saya mengubah foto produknya. Teman-teman juga bisa coba untuk mengedit foto produk yang seperti ini karena menurut saya sangat menarik banget dibandingkan kompetitor. Kalau udah kita klik lanjut dan kita tunggu. Oke, selanjutnya nama produk nih. Untuk nama produknya ya teman-teman bisa sesuaikan dengan produk yang teman-teman jual. Karena saya menjual baterai Samsung, di sini saya akan masukkan baterai Samsung. Nah untuk teman-teman juga yang ingin menyeting nama produk, karena menurut saya nama produk ini sangat penting dan berpengaruh pada pengunjung teman-teman atau traffic penjualan teman-teman, itu akan sangat berpengaruh sekali. Untuk teman-teman yang ingin menyeting nama produk juga dan agar nama produk teman-teman itu lebih direkomendasikan oleh aplikasi Tokopedia-nya sehingga produk teman-teman akan sering muncul di bagian halaman Tokopedia yang potensial untuk dilihat pembeli. Itu teman-teman juga bisa untuk cari kata kunci yang relevan dan juga kata kunci yang sering dikunjungi oleh calon pembeli. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi tersebut, teman-teman bisa lihat untuk videonya di pojok kanan atas karena di sana saya sudah bahas mengenai kata kunci. Teman-teman bisa lihat di sana. Oke, kita lanjut. Ada kategori juga, teman-teman bisa kategori. Nah ini baterai nih. Kalau udah ada harganya, kita buletin aja harganya misalkan 30.000. Ada stok, teman-teman isi, dan ada minimum pemesanan. Nah untuk minimum pemesanan ini adalah jumlah paling sedikit yang bisa diorder oleh pembeli. Paham ya teman-teman? Jadi minimum pemesanan ini ya biasanya kalau kita toko-toko yang menjual eceran biasanya mereka akan masukkan satu. Tetapi kalau misalkan ada toko nih yang menjual grosir, biasanya mereka akan memasukkan lebih dari satu. Seperti 5, 10, 15, 20 atau bahkan ada yang sampai 100 untuk minimum pemesanannya. Teman-teman bisa isi satu aja jika teman-teman ya mau ngejual eceran. Kita lanjut, ada kondisinya juga, mau bekas atau baru. Nah untuk barang saya baru dan ada SKU atau stock keeping unit. Untuk stock keeping unit ini adalah sebuah kode unik atau kode produk unik untuk mengetahui informasi produk kita melalui SKU ini. Nah teman-teman bisa pakai SKU ini ya untuk memudahkan kita dalam mengetahui informasi produk. Misalkan kalau produk teman-teman banyak nih, pasti kan bingung nih informasinya. Kadang-kadang ada yang lupa, kadang-kadang ada yang ingat juga. Nah dengan SKU ini kita akan lebih mudah mengetahui informasi dan menemukan produk kita. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari SKU. Kita masuk dan kita klik lanjut dan di sini ada deskripsi produk. Nah untuk deskripsi produknya udah saya copy tadi dan tinggal saya tempel. Nah ini untuk kapasitasnya salah. Tadi saya masukkan 1000, ini 2000, ya nanti saya ubah lah. Pokoknya ya salah untuk pemasukannya. Selanjutnya ada videonya. Nah untuk videonya teman-teman bisa copy aja untuk link videonya melalui YouTube atau platform lain. Teman-teman bisa copy di sini untuk link videonya. Kalau udah ada varian juga. Untuk varian ini ya karena barang saya tidak bervarian,
saya tidak akan maksimalkan untuk fitur varian ini. Untuk produk teman-teman yang bervarian seperti varian warna, varian ukuran, tipe, jenis atau apapun itu, teman-teman bisa masukkan di sini. Oke, kalau udah kita klik lanjut. Nah, ini ada beratnya. Kita masukkan. Kalau udah kita klik selesai. Oke, kita refresh teman-teman. Kita tunggu nih. Nah, ini udah selesai untuk penguploadan produknya dan di sini udah selesai. Saya ubah dulu ini untuk nama produknya tadi salah teman-teman. Oke guys, di sini untuk produknya udah saya ubah menjadi 2000 mAh. Oke, selanjutnya kita masuk pada penyetingan dasar seperti informasi toko dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk masuk kita klik di bagian sini, ini kan ada pengaturan toko nih. Kita klik aja dan ada beberapa informasi yang perlu kita masukkan. Kayak ada informasi dasar. Nah, ini teman-teman bisa masukkan untuk logo teman-teman di bagian sini. Teman-teman bisa masukkan dan teman-teman bisa pilih untuk logo tokonya. Ada slogan dan juga deskripsi. Teman-teman bisa sesuaikan dengan toko teman-teman. Selanjutnya ada status toko juga. Ini buka toko saya dan ada keanggotaan Power Merchant. Di sini untuk keanggotaan saya adalah reguler. Oke, jadi seperti itu untuk informasi dasarnya dan ada catatan toko juga. Nah, untuk catatan toko ini saya udah menambahkan yaitu jam operasional. Teman-teman juga bisa tambahkan untuk catatan tokonya. Nah, ini ada jam operasional toko saya, buka jam 7, tutup jam 18.00 atau sekitar jam 6 sore lah ya di sini untuk jam 18. Teman-teman bisa tambahkan juga seputar informasi toko teman-teman. Misalkan hari buka, teman-teman bisa ketik di sini, misalkan kita tambah. Nah, ini misalkan teman-teman bisa tambahkan Senin sampai Sabtu misalkan buka, Minggu tutup atau gimana, pokoknya teman-teman bisa masukkan untuk informasi seputar toko teman-teman. Paham ya teman-teman? Oke, jadi seperti itu untuk catatannya. Kita masuk pada jam buka tutup toko. Nah, di sini ada ketentuannya juga untuk jam buka tutupnya. Di sini untuk jam bukanya teman-teman bisa setting sendiri, tanggal mulai tutup, tanggal berakhir. Jadi status toko ini kalau teman-teman ingin tutup, teman-teman bisa setting untuk status tokonya di sini ya, karena toko saya masih baru dan tidak ingin saya tutup, makanya di sini tidak akan saya setting untuk masalah status tokonya. Oke, kita lanjut ke lokasi toko. Nah, di lokasi toko ini sebelumnya kan udah kita setting, tetapi di sini kenapa belum ada untuk lokasi kita? Nah, biasanya kan kalau ada penjual ada dua nih lokasinya. Yang pertama lokasi gudang dan yang kedua lokasi tokonya. Biasanya kan kalau sebuah toko itu beda untuk lokasi gudang dan lokasi tokonya. Nah, kalau ini adalah lokasi toko Anda belum memiliki lokasi. Ini lokasi tokonya teman-teman. Kalau tadi kita isi itu lokasi gudangnya. Kalau misalkan toko sama gudang teman-teman sama itu, teman-teman bisa isi satu alamat yang sama antara alamat gudang dan alamat tokonya. Nah, jadi seperti itu. Karena alamat gudang dan toko saya sama, di sini saya akan masukkan alamat yang sama aja. Oke, saya akan masukkan terlebih dahulu untuk alamatnya. Oke guys, di sini untuk lokasi tokonya udah selesai dan udah ke setting. Teman-teman bisa baca sendiri ini adalah lokasi toko. Nah, jadi seperti itu untuk memasukkannya. Selanjutnya kita masuk pada lokasi pengiriman. Di sini kan ada atur layanan pengiriman, kita masuk. Nah, di sini kita bisa menyeting jasa kirim apa yang bisa kita aktifkan. Ada banyak banget. Ada si cepat, antar aja, Lion Parcel, Grab, GoSend, JNT, JNE, Tiki, Wahana, Pos Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teman-teman bisa aktifkan beberapa untuk jasa kirimnya. Misalkan di sini kita aktifkan antar aja yang reguler, si cepat reguler, dan JNT. JNT mana nih dia nih? Oke, kalau udah kita centang, Anda telah sukses memperbarui informasi pengiriman. Ini udah selesai teman-teman, kita kembali aja. Dan selanjutnya ada notifikasi. Kita masuk pada notifnya. Nah, saya sarankan untuk notif ini teman-teman bisa aktifkan semua karena ini penting banget. Kalau ada informasi seputar penjualan di toko teman-teman ini, nanti aplikasi Tokopedia-nya itu akan menghubungi teman-teman dari berbagai media, dari email, dari nomor telepon juga atau berbagai macam. Nah, ini ada status transaksi, ada informasinya juga. Kalau teman-teman ingin mengetahui informasinya, teman-teman tinggal aktifkan aja, jangan teman-teman nonaktifkan.
Kalau saran saya sih teman-teman bisa aktifkan semuanya, karena menurut saya untuk semua informasi penjualan di toko kita itu sangat penting sekali dan kita harus ketahui informasi tersebut. Oke guys, jadi gitu aja untuk cara membuka tokonya dan cara menyeting tokonya. Gampang banget kan untuk caranya, teman-teman bisa praktekkan dan teman-teman bisa coba untuk membuka tokonya. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa.